Bagaimana kalau kita sering gagal berubah bukan karena kurang niat? Coba produktivitas baru, rutin ke gym, digital detox. Tapi beberapa minggu kemudian malah berhenti semua. Kenapa sih gua nggak bisa konsisten? Di episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana identitas diri adalah kunci dari perubahan sesungguhnya dan bagaimana cara kita membangunnya. Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah bro, terkait topik kali ini nih, gue jadi inget banget sama teman gue. Teman lu? Teman gue itu, jadi ceritanya dia lagi mau hidup sehat nih. Lagi hidup sehat. Ngajakin jogging tiap hari. Tiap ketemu gue, pokoknya obrolannya jogging terus. Nah, abis itu baru kemarin, gue ketemu dia nih. Terus gue tanya, bro, lu masih jogging nggak? Kok udah nggak pernah ngajakin gue? Dia bilang, oh, gue udah stop bro. Wah, kok jadi gak konsisten gitu bro? Iya, makanya gue pikir, ini orang kok belum seminggu sudah stop gitu bro. Cuman denger cerita lu, gue jadi inget nih, soal gak konsisten gini ya. Gue ada pengalaman juga. Lu tau gak, tahun lalu, berat gue 90 kilo bro. Wih, luar biasa banget bro. Iya, makanya kan. Waktu itu gue udah merasa gak nyaman banget nih bro. Yang pertama gini loh, pada saat naik tangga, ya itu jadi capek banget bro. Naik padahal cuma 2 lantai, udah ngos-ngosan. Terus abis itu baju-baju juga udah pada gak muat semua jadinya. Terus lu tau apa yang paling nyebelin bro? Apa tuh? Pas foto bro. Oh, pas foto. Yang lain kan bisa lurus aja. Gue harus nyari-nyari angle-nya dulu. Sembunyi di balik orang kali. Ya sembunyi dulu gitu kan. Jadi minder juga kan jadinya. Nah akhirnya karena itu gue memutuskan untuk turunin berat badan dong. Jadi mulai diet, mulai olahraga. Jadi makan itu biasanya gue 2 porsi jadi 1 porsi. Terus akhirnya gue pergi ke gym juga nih. Nah cuman itu sudah gue lakukan sekitar seminggu, 2 minggu. Lumayan, ternyata hasilnya turun 2 kilo. Tapi tiba-tiba gak berapa lama, sebulan kemudian naik jadi 90 kilo lagi. Kok bisa bro? Ya itu ya lengah dikit gitu loh bro. Tiba-tiba gak sadar dikit, makan banyak, terus naik lagi. Terus gue pas nimbang, gue liat angka 90 kilo. Itu gue merasa, kayaknya memang gue gak bisa sih turun berat badan. Sampai segitu, udah putus asa gitu loh bro. Jadi lu memang gampang gemuk ya? Ya. Itu ya? Nah, cuman itu dia bro. Kalau gampang gemuk mungkin kan beda-beda ya. Gue makannya banyak juga kan. Tadi gue makan 2 porsi bro. Iya. Dan gue berusaha kurangin. Tapi kok ujung-ujungnya gak ada hasilnya. Nah cuman di sini gue sadar gue ada miss bro. Missnya apa? Gue berusaha ngubah perilaku tanpa ngubah identitas diri gue nih. Jadi soalnya gini bro. Tadi itu memang gue beneran diet. Gue makan dari 2 porsi jadi 1 porsi. Cuman gue lupa nih, kalau gue punya identitas, gue itu suka kuliner. Gue suka makan yang enak-enak bro. Jadi gue walaupun ngurangin porsi, tetap aja ujung-ujungnya gue makan nasi padang bro. Nasi padang 1 porsi, rendang, paru, sama telur dadar. Jadi makanan-makanan berlemak gitu loh bro. Terus gue memang pergi ke gym. Cuman gue itu sebenarnya punya identitas gak suka olahraga bro. Jadi begitu gue emang bener, gue pergi ke gym nih bro, gue member di sana. Begitu pergi ke gym, angkat 1-2 kali, terus capek ya, terus duduk-dudukan. Jadi ngadem doang di sana. Yang penting ada keringat aja. Iya, yang penting, jadi gini loh, gue checklist gue itu gue beneran checklist bro. Pergi ke gym, makan 1 porsi, gue checklist bener dong. Tapi gue cari-cari celah jadinya bro. Gue cari-cari celah karena memang ujung-ujungnya ada identitas. Identitas gue itu menarik gue turun. Gitu. Nah ini makanya kita harus sadar nih kalau untuk perubahan itu ada 3 lapis nih sebenarnya. Ini namanya layers of behavior change ya dari James Clear di bukunya Atomic Habits. Jadi dia jelasin nih kok sebenarnya perubahan perilaku itu ada 3 lapisan yang harus kita perhatiin. Apa tuh bro? Yang pertama ini yang paling luarnya nih, lingkaran paling luarnya itu outcome-nya, itu hasil yang kita inginkan. Jadi kayak di contoh diet gue itu gue pengen turun 10 kilo misalnya. Itu kan hasil yang gue inginkan. Nah terus ada lingkaran yang di dalamnya lagi. Itu prosesnya. Proses untuk mencapai hasilnya itu jadi kan gue diet dan olahraga. Itu prosesnya. Nah tapi ada yang lebih dalam lagi. Itu identitasnya. Saya itu orang yang sehat. Mestinya itu identitas yang gue pegang dong. Nah cuman karena gue cuman fokus ke kulitnya aja, yang di luarnya aja. Gue melupakan identitas. Jadi
nggak jalan bro. Karena identitas gue itu nggak suka olahraga dan suka makan yang enak-enak. Oke. Jadi sebenarnya berarti orang yang gagal berubah itu terkait juga dengan mereka melupakan identitas mereka ya. Betul, mereka cuma fokus ke kulitnya aja, mereka fokus keluarnya, lupa fondasinya nih. Jadi memang ini ada beberapa keuntungan kita fokus ke identitas dibandingkan sama fokus yang lain nih. Yang pertama, identitas itu stabil, perilaku itu naik turun bro. Jadi gini, kita memang kan seumur ya banyak kegiatan lain dong, kita banyak tanggung jawab lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pengen olahraga rutin, pasti ada satu masa di mana ya kita nggak bisa olahraga rutin, emang lagi sibuk aja. Jadi bisa jadi seminggu bolong nih. Nah cuman kalau kita punya identitas yang kuat, kalau misalnya kita memang percaya nih, kalau kita itu suka olahraga, kita itu orang yang sehat, mau seminggu bolong, sebulan bolong, tetap aja ujung-ujungnya pasti olahraga lagi dong bro. Cuman di sisi lain, kalau misalnya sebenarnya identitas dalam diri kita itu, saya nggak suka olahraga, itu lu mau pakai hack macam apapun, mau pakai checklist, mau pakai apa, pasti berat banget jadinya bro. Oke. Bisa juga kita terapkan dengan pola kita jadikan prioritas. Misalnya olahraga kita sudah set bahwa ini prioritas utamaku. Jadi mau nggak mau perilaku kita akan mengikut kan. Nah itu juga memang ada beberapa cara untuk mendorong ke sana nih. Cuman kembali lagi bro, kalau misalnya kita sudah bolong sebulan misalnya tiba-tiba, itu mau balik lagi, mulai dari nol lagi bro. Langkah pertamanya berat banget. Sedangkan kalau identitas, kalau emang kita benar suka olahraga bro, itu gak usah mikir lagi. Nah ini balik lagi itu ke poin kedua nih. Identitas itu jauh lebih kuat dari motivasi bro. Jadi sebenarnya motivasi itu gak ada apa-apanya bro, gak penting motivasi. Kenapa? Karena kalau misalnya lu udah punya identitas, lu punya identitas suka bergaul, lu gak usah ngumpulin motivasi buat ngobrol dengan orang baru. Memang lu pengen ngobrol aja gitu loh, bener kan? Sedangkan kalau lu merasa lu pemalu, lu berusaha nih, ya saya pakai motivasi, ngomong sama orang. Ya gue sih bilang semoga beruntung aja sih bro. Gitu loh, kan ngerti ya? Nah itu yang poin selanjutnya juga nih. Jadi yang paling penting itu ya, identitas itu mengubah hidup kita secara menyeluruh bro, dia komprehensif. Jadi kayak contohnya sama lah kayak diet tadi ya. Jadi memang kalau misalnya kita cuma fokus ke hasil aja kan, kita fokus ke proses. Jadi misalnya kita kurangin makan, kita akan ada kecolongan juga nih. Sama kayak misalnya, ya walaupun kurangin makan, tetap aja minumnya Coca-Cola, es teler, terus minuman yang manis-manis, ya ujung-ujungnya tetap berat badannya nggak berkurang. Itu karena kita cuma fokus ke proses, fokus ke hasil. Sedangkan kalau kita punya identitas yang benar, saya identitasnya, saya peduli terhadap makanan saya. Ya, jadi kita bakal memfilter semuanya nih. Identitas itu jadi filter. Jadi setiap kali kita lihat makanan, kita lihat dulu, wah ini sehat atau enggak. Minumannya sehat atau enggak. Jadi gitu loh. Jadi nggak usah mikir lagi, karena itu jadi filter. Jadi kita buat keputusannya udah berdasarkan identitas kita. Sedangkan kalau kita cuma fokus ke hasil sama prosesnya kan, ya yang kita nggak pikirin ya lewat aja. Oke, jadi waktu itu akhirnya lu ngapain bro? Jadi akhirnya waktu itu gue memutuskan untuk menentukan identitas gue yang lebih searah dengan target nih. Jadi gue rasa inilah keputusan paling penting dalam hidup kita, yaitu menentukan identitas bro. Karena memang arah hidup kita ke depannya ditentukan oleh identitas kita. Nah, jadi di sini juga yang harus kita ingat ya. Kadang-kadang kita kalau mau ubah identitas, kan memang berat banget nih. Kalau misalnya kita mau berubah dari, ya gue suka makan, jadi gue gak suka makan. Ya kan kayak itu kan susah bro. Jadi menurut saran dari gue ya, lebih bagus kita fokus untuk mengembangkan identitas bro. Jadi jangan menghancurkan identitas, kembangkan identitas itu. Jadi dari sini, gue mengembangkan identitas kalau gue peduli soal gizi dan kalori. Gitu. Jadi tetap aja, gue suka makan, tapi gue bikin identitas baru nih. Gue suka gizi dan makanan. Jadi walaupun kedengarannya kedua ini bertabrakan, ternyata bisa loh, dua-duanya jalan bersama bro. Jadi gimana caranya tuh? Jadi gue contohin aja. Jadi gue tetap suka makan nih, gue suka makan yang enak-enak. Cuman setiap kali gue makan, gue bakal lihat dulu nih, ini kalorinya berapa.
ini gizinya gimana nih? Gitu. Jadi kalau misalnya kalorinya terlalu tinggi dan rasanya, ya jadi gue setiap kali makan gue selalu kasih angka dari dua sisi sih. Dari segi rasa, itu udah ada skalanya 1-10. Dari segi kalori juga bro, gue kasih 1-10 gitu. Jadi gue udah targetin tiap hari gue 2000 kalori aja. Jadi kalau misalnya ini, wah ini makanannya rasanya 7, tapi kalorinya 800. Gue nggak makan jadinya. Sayang banget ya bro ya. Iya, cuma maksudnya gitu loh bro, kayak kalorinya pas-pasan. Iya. Ya itu lah, kayak contoh nyatanya teh pucuk. Teh pucuk. Iya. Ini jadi gini, gue dulu sering banget nih minum, boleh sebut merek gak sih bro? Ya bilang lah teh picik bro. Teh picik. Teh picik. Ya, jadi Gue kayak tahu. kayaknya tahu ya. Iya. Kayak dulu itu gue setiap hari bisa minum 1-2 botol bro. Gue suka banget. Tapi begitu gue punya identitas baru ini, kalau gue peduli gizi dan kalori, gue jadi lihat dong, sebelum gue minum, gue lihat belakangnya, wih gile bro, 1 botol 140 kalori ternyata. Itu kalau lu tahu ya, nasi itu sekitar 200 kalori. Jadi kayak ini udah deket-deket bro. Iya. Jadi ya gue sih mending makan nasi lebih banyak sih daripada mie. Makanya gue juga rugi juga nih minum teh picik nih. Jadi akhirnya gue berhenti minum teh picik, terus makan tapi nambah nasi jadinya. Dan ujung-ujungnya gue rasa masih untung sih, karena gue minumnya banyak dulu teh piciknya. Gitu. Jadi ya, di sini bro, inilah kekuatan kita bangun identitas jadinya. Jadi tetap aja gue nggak merasa berat jadinya. Dulunya gue kalau mau kurangin makan, ya berat banget. Kan karena gue memang suka yang enak-enak. Tapi begitu gue punya identitas baru ini, gue peduli kalori dan gizi, itu semua jadi jauh lebih mudah. Gak usah tergantung motivasi gitu loh. Gue juga gak mau makan sesuatu nih sebelum gue tahu kalorinya itu berapa. Dan akhirnya setelah setahun lebih ya, sekarang berat gue 78 nih dari 90. Wah keren banget tuh bro. Nah ya itulah bro. Untung lu udah stop teh picik ya. Tapi kalau misalnya dia mau sponsorin, ya gak apa-apa. Gue minum lagi. Ini kode. Oke, berarti dari yang gue tangkap itu sebenarnya identitas itu lebih ke ini ya, cerminan diri kita terhadap apa yang kita mau capai gitu bro. Betul. Jadi kita harus tentukan tujuan kita, baru kita harus program ke diri kita bahwa, kita misalnya kita mau healthy life nih, kita adalah orang yang sehat gitu. Jadi rule-rule-nya sudah kita tetapkan sendiri gitu. Betul. Tapi makanya di sini daripada kita fokus ke tadi itu ya, kan banyak orang yang suka fokus ke prosesnya aja, suka fokus ke hasilnya aja nih. Yeah. Nah itu memang penting bro. Kita bisa mulai dari sana. Tapi tetap ujung-ujungnya kita harus mengubah identitas kita juga. Kalau nggak kita bakal kesandung di sana. Menurut lu gimana caranya aplikasikan ke kehidupan sehari-hari nih? Oke. Ini bagus banget. Jadi kita coba aja nih contoh kasus misalnya gini aja ya. Kita punya identitas ini nggak suka bergaul. Gimana caranya kita mengubah identitas itu jadi yang lebih produktif nih, gitu ya. Jadi pertama-tama kita jangan coba hancurkan identitas. Ini gue bilang lagi ya. Kita harus kembangin aja nih. Jadi kayak tadi itu kita nggak bisa nih berusaha kayak gue nggak suka bergaul. Yaudah. Gue tinggal balik aja. Gue jadi lu berusaha membuat diri lu percaya kalau lu suka bergaul. Ya itu gimana caranya bro? Masa taunya ketemu teman-teman langsung kayak mau ngomong apa? Nah iya kan. Terus maksudnya emang nggak mengubah identitas juga nggak gitu caranya bro. Jadi nggak bisa lu tinggal puter aja. Gak bisa lu kayak di depan cermin lu ngomong saya suka bergaul terus lu menghipnotis diri sendiri ya, gak gitu juga bro. Habis itu ke teman-teman gue jadi ingat teman gue bro. Apa dia? Jadi pas mau ngomong itu mau ngomong tapi suaranya gak keluar jadi kayak lucu gitu. Kok bisa gitu? Makanya gue gak tahu mungkin grogi atau mungkin itu deh dia berusaha jadi lebih ekstrovert tapi fail. Nah cuman itu dia bro, kita kalau mau mengubah identitas tadi itu ya, lebih bagus kita kembangkan aja. Jadi dari saya tidak suka bergaul, kita kembangin jadi saya suka pembicaraan yang mendalam aja nih. Saya nggak suka pembicaraan dangkal. Jadi gitu. Kita pecah lagi identitasnya. Jadi jangan bilang kita nggak suka bergaul. Kita kan
pasti ujung-ujungnya suka bergaul bro, tapi bergaul dengan orang yang tepat aja. Betul. Nah jadi kayak gitu. Ya pokoknya kita cari cara agar bisa cari angle lain lah. Cari angle lain yang pokoknya lebih bagus. Jadi kayak contohnya gini aja deh. Contoh lainnya yang lebih banyak nih. Pasti banyak orang yang suka merasa males dong. Ya, Kayak orang yang betul. malas. Nah itu kan menghambat diri kalau kita punya identitas itu. Padahal kita bisa aja ubah jadi saya ini orang yang suka efisiensi. Gitu. Jadi kalau kita males itu jadi rantai negatif. Kan kita mau ngapa-ngapain ketarik mundur sama ini. Tapi kalau kita bilang saya suka efisiensi, ya jadi kita selalu cari cara agar bisa lebih cepat, lebih efisien jadinya kan. Iya. Itu lebih produktif. Jadi setelah itu penting juga kita harus barengi dengan aksi bro. Jadi bayangin identitas itu seperti timbangan. Jadi ada dua sisi nih kan. Satu sisi ini identitas kita yang lama nih. Satu sisi yang lain itu identitas baru yang ingin kita bangun. Jadi bayangin ya, pada saat baru mulai, pasti kan arahnya gini dong. Identitas lama kita itu berat. Identitas kita lama, baru ini masih nggak ada nih. Nah cuman bayangin setiap kali aksi yang kita ambil itu seperti naruh beban di identitas kita yang baru. Contohnya aja. Ini kita ingin bangun identitas, saya suka olahraga. Setiap kali kita olahraga, nggak peduli seberapa kecil, itu seperti naruh batu kecil juga nih di sini. Kan itu nyicil aja. Jadi satu batu kecil, nggak apa-apa hari ini olahraga 10 menit. Besok 10 menit lagi. Jadi lama-kelamaan bro. Lama-kelamaan semakin kita konsisten kan, itu beratnya akan berpindah jadinya. Jadi identitas kita yang lama itu sudah hilang juga lama. Jadi identitas kita baru ini yang lebih kuat jadinya. Secara nggak sadar berubah sendiri gitu ya. Secara nggak sadar berubah sendiri, benar. Jadi kalau kita konsisten setiap hari, itulah kunci kita bisa membuat identitas kita yang baru ini. Oke. Nah untuk kehidupan sehari-hari nih bro, lu bisa kasih ke teman-teman semua nggak step by step seperti apa gitu? Step by stepnya ya. Oke. Jadi yang pertama nih, kita mulai dulu dari tentukan identitas barunya. Dan ingat ini kuncinya yang gue bilang lagi ya, jangan hancurin identitas lama, tapi kembangin. Dan jangan asal balik identitas aja nih, jadi kayak dari malas jadi rajin. Jangan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar percaya sama identitas baru kita ini nih. Jadi coba cari sudut pandang lainnya ya. Jadi setelah itu juga, kita harus tentukan aksi kecil nih tiap harinya. Mulai kecil aja dulu bro, biar lebih mudah ya. Jadi satu aksi itu seperti bukti bro. Satu kali lu aksi itu lebih kuat dari 1000 afirmasi. Jadi pokoknya lu harus tentukan aja nih, setiap hari lu mau lakukan apa nih yang mendorong lu lebih ke identitas baru lu. Jadi nggak apa-apa, kayak misalnya mau sekecil apapun, mau olahraga 5 menit, mau bangun 5 menit lebih pagi, mau ngomong dengan menyapa orang baru gitu loh. Jadi misalnya lu pengen lebih ekstrovert, lu bisa tinggal bilang selamat pagi aja, nggak usah ngomong, nggak usah gimana-gimana, yang penting lu ngomong bilang selamat pagi sama 5 orang nggak dikenal, itu udah membangun identitas lu yang baru nih. Kalau ternyata lu suka interaksi dengan orang baru. Dan yang selanjutnya nih, kita harus review dan feedback juga secara berkala ya. Jadi memang sepanjang kita buat identitas baru ini kan, pasti kadang-kadang ya kita cek lagi timbangannya ya. Sekarang udah ke arah mana? Apakah identitas lama kita masih lebih kuat atau identitas baru kita nih yang sudah lebih kuat? Dan ini loh, sepanjang kita jalan, pasti kadang-kadang kita relapse lagi nih. Misalnya kayak suka olahraga, terus tiba-tiba jadi kadang-kadang merasa malas. Dan itu normal bro. Itu kita harus anggap itu normal. Karena gini loh, Messi aja yang jago main bola gitu kan, kadang-kadang dia kan gagal cetak gol. Cuman bukan berarti begitu gagal cetak gol dia langsung merasa wah saya nggak bisa main bola gitu. Iya kan, jadi nggak apa-apa, akui kegagalan itu dan jadikan pembelajaran aja. Tetap kita melangkah maju menuju identitas kita yang baru nih. Oke, ini menarik banget. Jadi sebenarnya kita bukan harus menjadi orang lain ya bro, tapi kita harus lebih memperjelas, oh kita ini jati diri kita siapa sih gitu sebenarnya. Betul. Mulai hari ini juga dan ambil langkah terpenting dalam hidupmu nih.
tentukan identitas. Kita dukung. Dari teman-teman sendiri juga, coba ceritakan di kolom komentar. Identitas diri apa sih yang selama ini menghambat kalian secara tidak sadar? Bisa sharing di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng ya. Nah, misalnya dari teman-teman sendiri nih, juga sering belajar atau mencoba hal baru nih, tapi merasa kok gak ahli-ahli ya. Di sini kita baru rilis videonya ya, mengenai cara menjadi ahli di bidang apapun. Gak harus tunggu 10.000 jam loh. Kalau misalnya kalian benar-benar serius ingin punya plan nih, bisa menjadi ahli di bidang tersebut, ayo cek videonya ya. Karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih. Sampai jumpa.